Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Maaf, Daniel. Puluhan rumah dan jembatan putus akibat diterjang banjir bandang di Tanggamus. Pak mau ngerembet nih ke rumah sebelah. Ini Sebuah rumah kos di Bandar Lampung ludes terbakar. Penyergapan pencuri motor di Lampung Timur mendapat perlawanan dari keluarga tersangka. Tiga pelaku kejahatan fidusia ditangkap unit Ranmor Polresta Bandar Lampung Minggu siang. Tersangka berasal dari satu keluarga yang masing-masing bernama Herman Gunawan, Indra Putra, dan Sri Wiyono, ketiganya warga Metro. Ketiga tersangka ditangkap setelah menggunakan dokumen palsu untuk kredit mobil. Setelah mobil didapat, mereka tidak membayar angsuran kreditnya dan mobil tersebut malah dijual ke penadah. Dalam pemeriksaan polisi, dari kejahatan tersebut para pelaku telah mendapatkan 10 mobil dan dijual dengan kisaran harga 80 juta rupiah hingga 180 juta rupiah per unit. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung Senin siang menyita uang lebih dari 9 miliar rupiah dari proyek pembangunan Bendungan Marga 3 di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Uang ini diduga hasil penggelembungan atau markup proyek untuk pembayaran ganti rugi lahan, kolam, tanam tumbuh, dan bangunan warga yang terdampak pembangunan bendungan. Dalam penyidikan, polisi mengungkap pembayaran ganti rugi tahap 2 bagi 48 orang tersebut seharusnya sekitar 14 miliar rupiah. Namun dananya dicairkan oleh panitia ganti rugi lahan sebanyak hampir 24 miliar rupiah. Kejadian memilukan dialami seorang siswa PAUD di Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Senin pagi. Tangan kanan bocah laki-laki bernama Raffi terperangkap di dalam pipa besi kursi putar, salah satu wahana bermain anak di sekolah ini. Ia terus menangis di pangkuan sang ibu karena menahan rasa sakit dan takut. Penyelamatan bocah dilakukan oleh petugas damkar Lampung Selatan dan berlangsung dramatis. Sedikit demi sedikit, pipa direnggangkan dengan cara dibelah dengan mesin gerinda. Supaya pipa tidak panas dan melukai tangan si bocah, petugas terus menyiramkan air ke pipa yang dibelah. Penyelamatan ini dilakukan petugas dengan sangat hati-hati karena jika selip bisa berdampak fatal mengenai tangan si bocah. Setelah sekitar setengah jam, penyelamatan berhasil dan tangan si bocah tidak terluka. Berapa kali selalu datang pimpinan, selalu datang dan mengaku ini rumah kami. Setelah orang tua kami meninggal. Penggusuran bangunan di pinggir rel kereta api di Jalan Rambutan Ujung, Kelurahan Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung diwarnai protes para pemilik bangunan. Mereka tidak terima diminta pindah ke tempat lain karena rumah dan lahan yang mereka tempati sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Total bangunan yang digusur adalah 1 rumah dan 12 kios. Menurut kuasa hukum para penghuni rumah dan kios yang digusur bahwa kliennya adalah keturunan dari pegawai PT KAI yang mendapatkan hak tanah dari negara yang kemudian dilegalkan dengan terbitnya sertifikat tanah. Kamu dorong, Bang! Kamu dorong!
Penggusuran dilakukan oleh PT KAI. Meski mendapat protes, pengosongan bangunan tetap dilakukan. Petugas membantu mengangkut barang-barang dalam rumah dan kios ke truk untuk dipindahkan ke tempat lain. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan warga di perkebunan karet di Dusun Kedaton 7, Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Rabu pagi. Saat ditemukan, tangan kiri bayi sudah hilang dan lehernya terluka diduga akibat dimakan binatang buas. Mayat bayi yang diperkirakan berusia 5 bulan ini ditemukan pertama kali oleh pengembala sapi yang curiga dengan bungkusan plastik di aliran air dangkal di perkebunan karet ini. Setelah dibuka, plastik tersebut rupanya berisi mayat bayi dan terdapat kain di dalamnya. Lonjakan penumpang kereta api dari Lampung ke Sumatera Selatan dipastikan akan terjadi selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Berdasarkan data PT KAI Stasiun Tanjung Karang, tiket penumpang kereta api Rajabasa rute Bandar Lampung ke Stasiun Kertapati Sumatera Selatan untuk tanggal 22 hingga 26 Desember telah habis terjual. Lebih dari 19.000 tempat duduk penumpang telah terpesan sejak pertengahan bulan November lalu. Selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Divre 4 mengoperasikan 2 kereta api rute jarak jauh, yakni kereta api Rajabasa dan kereta Kuala Stabas. Untuk penjualan tiket penumpang kereta api Kuala Stabas rute Bandar Lampung ke Stasiun Batu Raja, Sumatera Selatan baru akan dimulai pertengahan bulan ini. Penumpang dari Kertapati menuju Tanjung Karang itu rata-rata habis di tanggal 22 sampai 27 2023. Di tanggal-tanggal tersebut memang menjadi tanggal-tanggal yang favorit bagi para wisatawan. Dan tanggal 2 Januari sudah terpantau tiket tersisa dari sekitar kurang dari 5% lagi. Sejauh ini, PT KAI Divre 4 belum menyatakan akan ada penambahan gerbong untuk angkutan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru mendatang. PT KAI memperkirakan jumlah penumpang selama Nataru mendatang lebih dari 40.000 orang dan hal tersebut masih bisa diangkut oleh kereta api yang dioperasikan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kenaikan harga gula pasir dan telur berdampak terhadap kelangsungan usaha pembuatan roti, sebab dua komoditi tersebut merupakan bahan utamanya. Salah satu yang terdampak adalah Charter Kamura, pengusaha roti di Jalan Urip Sumoharjo, Sukarame, Bandar Lampung. Menurutnya, kenaikan harga gula pasir dan telur sejauh ini belum menyebabkan usahanya bangkrut, namun dampaknya adalah impas atau balik modal saja. Charter tidak menaikkan harga roti yang diproduksinya karena khawatir pelanggan akan kabur. Ia tetap bertahan produksi dengan harga bahan baku yang tinggi. Menurutnya, kenaikan harga gula pasir dan telur jadi tren setiap tahun menjelang akhir tahun. Dampaknya sangat besar sekali, Pak. Bahkan, maaf ngomong Pak, kita tuh nggak dapat margin, Pak. Jadi ketika kayak momen lebaran itu, telur kan begitu naik tinggi sekali. Sedangkan kita pesanan banyak. Kita tetap harus konsisten dengan harga yang sama, Pak. Jadi walaupun naik harga telur, gula, kita tuh tidak bisa naikin harga, Pak. Dengan harga normal itu tetap kita jual gitu. Sementara itu, konsumen di sejumlah toko roti di Bandar Lampung juga terlihat tidak menurun. Warga tidak mengurangi pembelian karena harga roti masih normal. Saya lihat sih nggak berpengaruh. Ukurannya tetap sama. Sama ukurannya? Iya. Kalau rasa gimana, Pak? Masih tetap sama. Sama? Iya. Nah, semoga untuk harga tetap stabil, jangan naik-naik terus. Soalnya lumayan untuk pengeluaran. Berdasarkan pantauan di Pasar Bandar Lampung, harga gula pasir kini Rp17.000. Harga tersebut naik Rp3.000 per kilogram dibanding 1 bulan lalu. Sedangkan harga telur kini Rp29.000 per kilogram atau naik Rp3.000 per kilogram dibanding 2 pekan lalu.
Meski harganya naik, namun stok gula pasir dan telur di pasar melimpah. Arsyadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.